البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu beriman terhadap hari akhirat. Yang mana beriman terhadap hari akhirat meliputi perkara-perkara yang terjadi setelah kematian, diantaranya baik itu hari kebangkitan, hari dikumpulkan manusia, hari diperhitungkan amalan-amalan, dan melingkupi juga berikut-berikutnya seperti sirat, jembatan, haud, telaga, mizan, timbangan. Itu semuanya wajib kita mengimaninya. Sekarang kita akan masuki halaman yang 168. Perhatikan baik-baik bagian atas itu. Kata beliau, wal ba'tsu, dan juga beriman terhadap hari kebangkitan. Semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, sendiri-sendiri, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan. Dikumpulkan jadi satu, lelaki dan wanita. Tidak pandang bulu, baik orang yang kaya sampai orang yang miskin pun, baik orang yang paling tinggi kedudukan sampai yang paling rendah pun jadi satu situ. Enggak pandang bulu. Ini orang kaya, ini orang miskin, enggak dipisah-pisahkan. Jadi satu. Bayangkan itu coba. Lelaki dan wanita jadi satu. Telanjang, tanpa alas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan. Karena ada di sana oknum-oknum dari kalangan orang kufar wal iyadu billah yang mengingkari hari kebangkitan ini. Enggak beriman mereka. Mereka taunya mati ya udah gitu. Mati, dikubur jadi tanah, ya udah enggak dibangkitkan lagi. Ini adalah apa? Adalah pemikiran yang keliru. Pemikiran yang bagaimana? Pemikiran yang keliru. Pemikiran yang rusak. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya orang-orang kafir mereka beranggapan bahwasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan. Allah taala bantah seraya berkata apa? Qul bala wa rabbi, katakanlah bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan semua amalan yang dulu kalian kerjakan di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, bagi Allah taala itu mudah. Kalau cuma mengembalikan itu mudah itu loh. Membikin sesuatu yang enggak ada aja bisa, mampu, apalagi kalau cuma mengembalikan lebih mudah lagi. Kita lihat, wal ba'tsu huwa ihya'ul mauta hina yunfakh bis-sur an-nafkhatas tsaniyah fayaqumun nasu hufatan uratan ghurla. Ini penting sekali kita perhatikan baik-baik. Apa itu al-ba'tsu? Apa itu al-ba'tsu? Yaitu dihidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Kapan itu? Ketika telah ditiup, ketika tiupan trompet yang kedua, manusia semuanya berdiri, berkumpul, dikumpulkan dalam keadaan hufatan uratan khurla, telanjang,
tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan. Sebagaimana hal ini yang Allah Ta'ala telah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Pertama, tiupan pertama semuanya mati, semuanya binasa, yang di langit dan yang di bumi. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Penduduk langit, penduduk bumi semuanya mati binasa, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian tiupan yang kedua apa? Tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan tiupan yang kedua, tiba-tiba mereka pun berdiri dalam keadaan menunggu keputusan Rabb mereka. Yang turun di situ maknanya bukan melihat tapi yang tadirun. Nah, karena nadhara terkadang maknanya melihat. Tapi kalau nadhara tidak dimuta'addikan dengan huruf jar atau yang semisalnya, maknanya nanti nadhara maknanya adalah intadhara. Adapun yang nadhara melihat itu nadhara ila, nadhartu ila Zaidin, aku melihat Zaid. Tapi itu di situ kan aku melihat. Nam idahum qiyamun yang durun, ay yang tadirun. Berdiri dalam keadaan menunggu keputusan Rabb mereka. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi kesimpulannya berapa kali tiupan? 2 kali tiupan. Tiupan pertama, tiupan yang semuanya mati, semuanya binasa kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Kecuali makhluk-makhluk Allah yang Allah Ta'ala kehendaki untuk tetap masih ada. Faham itu ya? Tiupan yang kedua, semuanya dibangkitkan dalam keadaan tadi itu, telanjang, tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat ayat yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala, na'am barakallahu fikum, berkata, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, kami akan mengulangi kembali sebagai bentuk janji kami. Sesungguhnya kamilah yang akan melakukannya. Allah Ta'ala yang melakukannya. Oleh karena itu ada dari tubuh kita ini yang enggak hancur termakan oleh tanah, yaitu tulang apa? Tulang ekor. Datang dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbad dzanab. Semua bani Adam kalau dikuburkan akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor tersebut akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Tulang ekor tidak hancur. Paham ya? Nanti kita lewati kan, makhluk-makhluk yang tidak hancur, yang tidak punah, yang tetap kekal, itu ada berapa makhluk kemarin? Ada 8 makhluk. Terkumpul pada pantun atau puisi yang sangat indah yang sudah kami sampaikan berkali-kali. Mungkin di antara antum masih ingat, coba sebutkan pantunnya. Antum? Ya, antum? Na'am ahsan tabarakallahu fiikum, pantunnya dengarkan baik-baik. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha. 8 makhluk yang dia itu memiliki hukum kekal, ya'umuha. Minal khalqi dari kalangan makhluk, wal baquna sisanya fi hayyizil adam, berada di lingkupan kepunahan. Sisanya. Apa 8 tersebut? Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun. Arsy, kursi, surga, neraka. Wa ajbun, tulang ekor. Wa arwahun, ruh. Kadal lauh wal qalam, lauhul mahfuz dan pena. 8 makhluk tersebut kekal dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, samaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam. Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lauh wal qalam. Nah, itu sudah kita lewati pembahasan. Nah, ini nanti. Nah, barakallahu fikum, kalaupun manusia dikubur sudah dari tanah, itu ada tulang ekor yang enggak hancur. Ada tulang ekor yang tidak hancur. Naam. Kita lihat, wal ba'tsu haqqun sabitun dalla 'alaihi kitabus sunnah wa ijma'ul muslimin. Hari kebangkitan itu benar adanya.
yang telah menunjukkan kesahihannya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Bayangkan, pasti yang dibangkitkan semuanya. Walaupun orang miskin, orang kaya pun semuanya yang dibangkitkan dalam keadaan tadi itu. Nah, kita lihat, faminal kitab, dalil dari Al-Qur'an, qala ta'ala tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian setelah itu akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian setelah itu nanti akan dibangkitkan. Dibangkitkan semuanya. Dibangkitkan dalam keadaan sendiri-sendiri, tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dan juga dalam keadaan tanpa berkhitan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Jadi di situ nanti di mauqif, di padang mahsyar, yang bisa menyelamatkan adalah amalannya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, karena keadaannya sangat genting sekali. Sangat mengerikan sekali. Didekatkan matahari sejarak 1 mil. Panasnya luar biasa. Sekarang antum saksikan, musim kemarau panjang atau musim kemarau yang sangat panas, sudah kita rasakan, padahal jaraknya itu jauh sekali gitu loh. Berapa mil wallahu alam, bermil-mil kan jaraknya itu, panas sekali. Ini nanti 1 mil didekatkan sampai mereka tenggelam dengan keringatnya, macam-macam amalan yang bisa menyelamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Butuh yang namanya apa? Penghilang dahaga. Makanya di sana nanti ada haud, telaga gitu ya. Telaga itu yang bisa mendatanginya adalah orang-orang mukminun, orang-orang yang mencontoh dan mengikuti Rasulullah SAW. Adapun orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal, orang-orang yang menyelisih al-haq, itu diusir dari telaga. Wal iyadu billah. Naam, kita lihat di sini. Wa minas sunnah, dalil dari as-sunnah, qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, summa yanzilullahu minas sama' ma'an, summa yunzilullahu minas sama'i ma'an, kemudian Allah Ta'ala turunkan dari langit air, fayunbituna kama yanbutu al-baqlu. Artinya apa? Kemudian Allah Ta'ala turunkan dari langit air, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Bayangkan itu, tumbuh kembali, dibangkitkan, mudah bagi Allah Ta'ala. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Waqad ajma'al muslimuna 'ala tsubutihi, dan sungguh kaum muslimin telah sepakat tentang adanya hari kebangkitan. Sepakat. Hari kebangkitan itu ada. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Al-hasyru. Ya, setelah dibangkitkan, bukan dibangkitkan saja, dikumpulkan jadi satu. Paham ya? Sampai-sampai Aisyah ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa' jami'an?" Lelaki dan wanita jadi satu. Yang duru ba'dhum ila aurati ba'd. Sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, innal amra asyad min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Perkaranya itu lebih dahsyat, lebih ngeri. Enggak sempat sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya, itu enggak sempat. Keadaannya ngeri. Bagaimana caranya selamat di situ nanti? Nah, barakallahu fiikum, Allahumma sallim sallim. Naam. Kita lihat sini. Wa ba'da qiyamin nas min quburihim yusaqul khalq ila ardil mahsyar. Ini ngeri sekali ini ya. Dan setelah manusia berdiri, bangun dari kuburan mereka, bangkitkan, mereka digiring, makhluk tadi digiring, dikumpulkan ila ardil mahsyar, di barakallahu fikum, padang mahsyar, dataran tanah yang sangat luas sekali. Makanya tidak ada bangunan di situ. Dikumpulkan jadi satu, laki dan wanita, tua maupun muda, kecil maupun besar, jadi satu di situ. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'an dzalika hasrun 'alaina yasir. Suatu hari yang bumi dibelah, kemudian muncullah mereka, keluarlah mereka secara cepat. Nah, yang demikian itu adalah apa? Nah, barakallahu fikum, dikumpulkannya manusia itu mudah bagi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bukan perkara sulit. Wa qala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ketika engkau melihat bumi itu rata, diratakan. Nah,
Kemudian kami bangkitkan, kami kumpulkan mereka, dan kami tidak menyisakan di antara mereka seorang pun. Semuanya kumpul, semuanya jadi satu. Mulai dari apa? Rakyat sipil hingga pejabat negara, enggak pandang bulu, enggak disendirikan. Ini bupati, ini camat enggak sendirikan. Jadi satu semuanya. RT RW-nya, kadus dan kadesnya, camat dan bupatinya, gubernurnya, menterinya, presidennya, jadi satu semuanya. Rakyat sipil pun jadi satu. Itu karena apa? Karena dimintai pertanggungjawaban. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Perhatikan itu, hufatan uratan khurla. Dalam keadaan tanpa beralas kaki, dibangkitkan nanti hari kiamat semua manusia. Dibangkitkan dalam keadaan hufatan, tanpa beralas kaki. Uratan, telanjang. Khurla, sendiri-sendiri, atau khurla tanpa berkhitan. Dalam riwayat buhma, sendiri-sendiri. Paham ya? Tanpa alas kaki, telanjang, kemudian apa? Tanpa berkhitan, sendiri-sendiri. Sebagaimana awal permulaan diciptakan tanpa berkhitan. Nah, seperti itu. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Jadi semuanya akan dibangkitkan, barakallahu fikum. Nah, coba kita bayangkan kembali. Dalam keadaan genting seperti itu, enggak ada satu orang pun yang memakai sehelai pakaian. Padahal kalau di dunia kita saksikan banyak orang yang bermegah-megahan dengan bangunannya, dengan rumahnya, dengan mobilnya, dengan pakaian mewahnya. Tapi ternyata apa? Nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya enggak ada yang berpakaian. Coba bayangkan, rumah pun enggak dibawa, ya kan? Itu pun ada mukadimahnya. Mukadimahnya apa? Di alam barzakh, di kuburan, mana ada orang bawa rumah di dalam kuburan? Mana ada orang bawa Avanza, Pajero, mobil-mobil mewah, istana, enggak ada. Harta ditinggal, keluarga ditinggal. Itu di dalam kuburan. Padahal itu baru jembatannya itu loh. Antara dunia dan akhirat itu pun sudah kita dapat apa? Saksikan. Yang apa yang dibawa oleh mereka? Cuman beberapa helai kain kafan. Itu di kuburan ya. Nanti di hari kiamat ketika sudah dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar, di situ nanti tanpa sehelai pakaian. Bayangkan, ngeri keadaannya. Enggak sempat lihat noleh-noleh ini, enggak sempat. Kenapa enggak sempat? Perkaranya dahsyat, ngeri sekali. Dalam keadaan telanjang padahal enggak sempat. Nah, ingat hadis yang kita bacakan tadi, apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, innal amra asyad. Perkaranya itu lebih ngeri gitu loh. Jadi enggak sempat noleh, itu enggak sempat sama sekali. Noleh ngelihat-lihat ini enggak ada waktu dah. Keadaan itu penting sekali. Berikutnya, al-hisab, diperhitungkan amalannya di situ. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila baik amalannya, balasannya juga baik. Apabila amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Dimintai pertanggungjawaban. Kemana harta kalian habiskan? Kemana usia yang kalian selama ini miliki digunakan? Kemana barakallahu fikum harta benda kalian gunakan? Seperti tanya semuanya. Kita lihat, al-muradu bihadza anna Allah Subhanahu wa taala yudhirul insan ala a'malihi fil hayatid dunya wa yuqarriruhu bidzalik. Maknanya apa? Maknanya barakallahu fikum, hisab ini maksudnya maknanya adalah apa? Allah Ta'ala tampakkan manusia di hadapan amalan-amalan yang dia lakukan di dunia dan diminta untuk mengakuinya. Dulu kamu melakukan seperti ini? Naam. Seperti ini? Iya. Seperti ini? Iya. Coba bayangkan. Hadis bitaqah antum saksikan di situ. Ditunjukkan 99 catatan amalan kejelekan semua. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Pasrah sudah. Enggak ada kekuatan lagi, enggak ada untuk bela lagi, enggak ada. Ternyata masih ada simpanan satu bitaqah, satu kartu. Kartu ini bertuliskan apa? La ilaha illallah. Selamat itu loh. Ditimbang lebih berat kartu ini ternyata. Kartu la ilaha illallah, karena la ilaha enggak macam-macam. La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Kalau orang mengucapkannya khalisan min qalbihi dakhala jannah. Ya enggak? Ya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, khalisan min qalbih, dalam keadaan ikhlas muncul dari lubuk hatinya, masuk surga itu loh. Jadi kalimat la ilaha illallah enggak sembarangan ya. La ilaha illallah, kalimat tauhid. Dan tentunya diiringi dengan memahami maknanya dan juga mengamalkan konsekuensinya. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah.
Kama yuqtas li ba'dil khalqi min ba'd wa yaqdi bainahum bidzalika 'ala Allah yasir. Sebagaimana barakallahu fikum diteliti, dicek, sebagian makhluk dari sebagian yang lainnya diteliti, dicek, dibeberkan, kemudian juga ditunjukkan sebagian seperti itu ya. Setelah itu nanti Allah Ta'ala baru menghukumi. Itu bagi Allah Ta'ala mudah. Padahal banyak kan manusia banyak sekali, makhluk banyak sekali, tapi mudah bagi Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, adapun orang-orang mukminun, barakallahu fikum, mendapatkan hisab yang mudah. Ya enggak? Nah, hisaban yasira, hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu nanti tidak dibeberkan di halayak ramai, itu tidak, cuma ditunjukkan aja. Paham ya? Kamu dulu melakukan seperti ini, tapi sekarang aku ampuni. Itu untuk orang mukmin. Paham ya? Untuk orang mukmin. Nah, barakallahu fikum, orang-orang yang apa? Allah Ta'ala selamatkan, cuma ditunjukkan gini aja, enggak dipermalukan. Tapi orang-orang kufar wal munafiqun, atau orang-orang yang Allah Ta'ala murkai dari kalangan manusia, Allah Ta'ala beberkan di hadapan halayak ramai. Tunjukkan ini, seperti ini. Dia suruh ngakui, dipermalukan. Tapi orang-orang mukmin dan yang semisalnya yang mendapat hisab yasira, barakallahu fikum, itu cuman apa? Cuman al-ard, ditunjukkan saja. Tunjukkan, setelah itu diampuni. Pada hari ini aku telah ampuni semuanya. Masya Allah. Itulah yang kita harapkan kan, mendapatkan hisab yang mudah, dan kita pun berharap yang lebih dari itu. Apa itu? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena ada itu ya. Ada atau tidak? Ada 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wal adzab. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ingat syaratnya. Syaratnya enggak sembarangan syaratnya. Pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Tolong ana diruqyah, ini badannya gemetaran ini, tolong diruqyah, hindari. Meminta ruqyah bukan haram, tapi menghilangkan keutamaan. Paham ya? Antum boleh minta ruqyah, enggak masalah untuk diri antum, tapi kehilangan keutamaan. Paham ya? Kalau meruqyah orang lain enggak ada iskal. Meminta ruqyah untuk orang lain enggak ada iskal. Untuk diri sendiri, kalau semaksimal mungkin hindari. Hindari itu ya. Tapi enggak ada larangan, cuman kehilangan keutamaan. Paham ya? Pertama, humul ladina la yastarqun. Itu riwayat yang sahih. Yang la yarqun itu riwayatnya syadzah. Riwayatnya enggak benar. Karena kalau la yarqun berarti mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Padahal meruqyah kan boleh gitu loh. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Ruqyah itu enggak masalah selama tidak ada kesyirikan itu. Pertama, humul ladzina la yastarqun. Kedua, wala yaktawun. Orang yang tidak berubah dengan kai itu besi dipanaskan. Di Yaman sana, di Arab sana seringnya itu orang Arab ma'ruf itu ya. Kalau zaman kita mungkin zaman yang dahulu mungkin, kalau zaman sekarang itu jarang sekali pakai kain. Besi dipanaskan, dipanggang di api hingga besinya itu warnanya apa? Menjinggah itu, panas sekali, tempelkan di luka itu. Memang reaksinya memang membuat orang itu gimana ya? Wajahnya lain kalau ditempelkan itu ya. Tapi setelah itu nanti kering gitu loh. Dikasih minyak zaitun atau dikasih barakallahu fikum semacam apa itu? Salep itu ya. Setelah itu nanti hasilnya Masya Allah cepat kering. Tapi itu makruh hukumnya. Nah, itu yang kedua, tidak berubah dengan kaya. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Orang yang tidak menentukan nasibnya dengan burung. Kalau zaman jahiliyah kalau ada burung ke kiri, kanan jadi ukuran itu loh. Paham ya? Wah, ini ada burung ini. Burungnya kemana? Kanan, alamatul khair katanya. Tanda kebaikan. Wah, ini ada burung ke kiri, wah alamatul syarr ini, tanda kejelekan, enggak berangkat kerja. Padahal gajian itu. Paham ya? Gara-gara burung tadi itu. Lah kalau zaman sekarang kadang bukan burung aja dipakai. Bukan burung aja ya, kadang mungkin hewan-hewan lain, kucing atau semisalnya. Kok ini kucing ngeong-ngeongnya ada apa ini? Wah, sial enggak berangkat kerja. Bayangkan, berarti bukan hanya burung aja, maksudnya itu diambil ke hukum yang aghlabnya zaman dahulu, zaman jahiliyah itu mereka menggunakan burung tatoyur itu. Tatoyur kata burung kan. Nah, barakallahu fiikum, tuyur kan itu. Tapi tidak hanya burung saja, semua hewan pun antum jadikan untuk menentukan nasib antum haram. Paham ya? Kalau sekarang masih ada enggak di orang-orang kampung itu yang masih menggunakan tanda-tanda burung menunjukkan ini? Masih ada kan? Burung gagak. Wah, ini ada orang meninggal ini. Wah, ini kok rumahnya kerumuni burung gagak, jangan-jangan. Wah, seperti itu modelnya. Allah musta'an. Alap-alap ya. Alap-alap gagak atau misalnya itu masih ada sebagian orang ya. Jangan, kita enggak usah ikut-ikutan. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Mereka inilah 4 ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Nasallallahu an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga termasuk mereka. Nah, kita ambil dikit lagi. Wal adillatu ala hadza fil Qur'an was sunnah katsirun jiddan. Dalil mengenai barakallahu fikum hari perhitungan amalan ini banyak sekali dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mithal qouli ta'ala, seperti ucapan Allah Ta'ala, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Sungguh kami akan menanyai orang-orang yang telah diutus para rasul di tengah-tengah mereka, dan kami pun juga akan menanyai para rasul yang telah diutus. Ditanyai, apakah sudah sampaikan atau belum? Di tengah-tengah kalian ada rasul atau tidak? Beda dengan ashabul fatrah. Ashabul fatrah itu adalah barakallahu fikum manusia yang kosong dari apa? Kosong dari kenabian dan kerasulan di situ. Itu nanti diuji bersama apa? Bersama anak-anak kecilnya orang kufar yang meninggal sebelum dewasa. Jadikan satu, diuji nanti. Sebagian para ulama mengikutkan juga barakallahu fikum orang gila yang sampai meninggal enggak sadar. Dalam artian itu enggak sembuh. Paham ya? Sejak kecil gila misalkan atau yang semisalnya, itu nanti masuk dalam kategori apa? Diuji Allah Ta'ala, suruh masuk ke api. Kalau taat justru masuk surga. Kenapa? Karena Allah Ta'ala apa? A'lam bima kanu amilin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala lebih tahu kalau seandainya dulu mereka mengerjakan beramal, tahu keadaan mereka. Paham ya? Menunjukkan ketika disuruh masuk ke api kau taat, itu berarti apa? Berarti itu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ashabul fatrah. Sama apa barakallahu fikum, anak-anak kecil orang kufar yang meninggal sebelum dewasa. Lah anak-anak kecil orang muslimin mukminin bagaimana? Ijma' surga. Paham ya? Itu enggak ada khilaf. Jadi anak-anak kecilnya kaum muslimin mukminin yang meninggal sebelum dewasa, itu ijma' para ulama bahwasanya apa? Penduduk surga. Nah, sekarang anak-anak kecil orang kufar ini loh, yang meninggal sebelum dewasa kemana? Ikutkan bapaknya atau tidak? Para ulama berselisih, silang pendapat di situ. Yang rajih diikutkan apa? Ujian tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala a'lam bima kanu amilin. Allah Ta'ala lebih tahu keadaan mereka kalau seandainya beramal gitu ya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, diuji. Ikhwani fi din azza wa jalla, berikutnya wa qaulih wa uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Artinya, dan barakallahu fikum, dikumpulkan, dipertunjukkan di hadapan Rabbmu dalam keadaan berbaris. Dan sungguh kalian telah datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kalian awal permulaan, telanjang, tanpa alas kaki, kemudian apa? Tanpa berkhitan. Ketika awal kali antum dilahirkan, ketika awal kali dilahirkan antum dalam keadaan pakai sandal enggak antum? Enggak pakai sandal kan? Telanjang juga kan? Telanjang, tanpa berkhitan juga, itu maksudnya. Jadi pertama kali seperti itu bangkitkan dalam keadaan seperti awal mula diciptakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwal ladzi yatawalla al-hisab al-khalqi bi nafsihi. Dan Allah Ta'ala yang akan mengurusi perhitungan makhluk tersebut dengan sendirinya, enggak perlu bantuan. Lima rawa al-Bukhari Muslimun an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari, Imam Muslim dari hadisnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ini, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali nanti Allah Ta'ala akan mengajak bicara. Tidak ada antara orang tersebut dan antara Allah Ta'ala penerjemah, enggak ada penerjemahnya. Diajak bicara. Fayandur aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke arah kanannya, enggak menjumpai kecuali amalan-amalan yang dulu dia lakukan di dunia. Wa yandur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke arah kirinya, enggak melihat kecuali amalan-amalan yang dulu dia kerjakan di dunia. Wa yandur baina yadayhi, melihat di depannya. Apa di depannya? Fala yara illan nar tilqa wajhi. Dia tidak melihat di depannya kecuali api neraka yang menghadap ke arah wajahnya. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Maksudnya apa? Maksudnya ini berkaitan masalah sedekah. Walaupun dengan sedekah yang sedikit pun itu bisa jadikan apa? Bisa dijadikan sebagai bentuk penyelamat dengan sisi Allah Ta'ala. Paham ya? Kurma atau kurma yang kecil, walaupun bersedekah dengan secuil kurma itu dianggap kebaikan tuh istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak jumpa bagaimana dalam riwayat itu? Fa bi kalimatin thayyibah.
Kalau seandainya enggak jumpa lagi, maka dengan ucapan yang bagus. Karena ucapan yang bagus apa kemarin? Shadaqah, al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik, yang bagus itu adalah sedekah. Sahih Bukhari dan juga na'am barakallahu fikum, hadis ini sahih Bukhari ya. Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya yang kita ambil pada pertemuan kali ini adalah hari kebangkitan, hari dikumpulkan manusia, dan hari perhitungan. Adapun telaga dan juga timbangan insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.